Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Vivian Nur Fadila dengan NBI 14823 dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Reduced Instruction Set Computer dan Complex Instruction Set Computer dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Agus Hermanto. Oke, pertama-tama, sejak pengembangan komputer program tersimpan sekitar tahun 1950, hanya ada sedikit sekali inovasi yang nyata dalam bidang organisasi dan arsitektur komputer. Berikut ini adalah beberapa kemajuan besar sejak kelahiran komputer. Salah satunya adalah arsitektur komputer dengan set instruksi tereduksi atau Reduced Instruction Set Computer (RISC), di mana ketika muncul, arsitektur RISC merupakan sebuah perubahan dramatis dari tren arsitektur prosesor pada saat itu. Analisis arsitektur RISC membawa fokus pada banyak masalah penting dalam organisasi dan arsitektur komputer. Beberapa arsitektur lain mungkin dapat menghasilkan hasil yang berbeda, namun penelitian ini menghasilkan hasil yang representatif untuk arsitektur komputer set instruksi kompleks kontemporer atau Complex Instruction Set Computer CISC. Dengan demikian, mereka dapat memberikan panduan bagi mereka yang mencari cara lebih efisien untuk mendukung high level language. Yang pertama yaitu Reduced Instruction Set Computer. RISC adalah cara untuk menyederhanakan perangkat keras dengan menggunakan set instruksi yang terdiri dari beberapa langkah dasar untuk memuat, mengevaluasi, dan menyimpan operasi seperti perintah load akan memuat data, perintah store akan menyimpan data. Meskipun arsitektur RISC ini telah didefinisikan dan dirancang oleh eh, berbagai cara oleh berbagai kelompok, di sini terdapat elemen-elemen kunci oleh sebagian besar desain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sejumlah besar register tujuan umum atau penggunaan teknologi kompiler untuk pengoptimalan penggunaan register. Yang kedua, set instruksi yang terbatas dan sederhana. Dan yang ketiga, penekanan pada pengoptimalan pipeline instruksi. Selanjutnya yaitu Complex Instruction Set Computer. Di sini EISC adalah instruksi tunggal yang akan melakukan semua operasi pemuatan, evaluasi, dan penyimpanan seperti perintah perkalian akan melakukan hal-hal seperti memuat data, mengevaluasi, dan menyimpannya. Oleh karena itu, hal ini sangat rumit. Meskipun berbagai pendekatan yang berbeda untuk arsitektur set instruksi ini yang diperkecil telah dilakukan, karakteristik tertentu adalah umum untuk semua pendekatan tersebut, di mana meliputi yaitu satu instruksi per siklus, dua operasi pendaftaran ke pendaftaran, tiga mode pengalamatan sederhana, dan empat format instruksi sederhana. Nah, berikut adalah tabel perbandingan beberapa sistem dari sistem RISC dan CISC. Di sini bisa dilihat bahwa komputer set instruksi kompleks yaitu PISC memiliki karakteristik dari arsitektur IBM, PAX, dan Intel. Dan untuk komputer dengan set instruksi tereduksi dengan arsitektur Sprach dan MIPS R4000. Di sini bisa dilihat ada perbedaan dari tahun dikembangkan, jumlah instruksi, ukuran instruksi dengan satuan byte, mode pengalamatan, jumlah register, tujuan umum, mengontrol ukuran memori kapis, dan ukuran cache atau KB dalam satuan KB. Nah, di sini mengapa tidak dapat dibandingkan secara langsung kedua sistem ini? Yang pertama, tidak ada pasangan RISC dan CISC yang setara dalam hal biaya siklus hidup, tingkat teknologi, kompleksitas gerbang, sofistikasi kompiler, dukungan sistem operasi, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua, tidak ada set pengujian program sehingga performa bergantung eh, ter- terhadap program. Sehingga performa ini dapat bervariasi bergantung pada program yang digunakan untuk pengujian. Dan yang ketiga, sulit untuk memisahkan efek dari perangkat keras dengan efek yang dihasilkan dari keterampilan dalam penulisan kompiler. Setelah antusiasme awal terhadap mesin RISC, ada kesadaran yang berkembang bahwa di sini terdapat beberapa karakteristik RISC dengan CISC.
Di mana yang pertama, desain RISC dapat memperoleh manfaat dari penyertaan beberapa fitur CISC. Dan yang kedua, desain CIST dapat memperoleh manfaat dari penyertaan beberapa fitur RISC. Mungkin ada yang bisa saling bergantungan gitu. Nah, baik. Nah, baik. Selanjutnya kita akan mengelompokkan dua set dari 4 set angka. Di sini diberikan 4 set angka dalam tabel, di mana kita dapat mengelompokkan mereka menjadi dua berdasarkan sifat-sifat mereka. Untuk menjawab soal ini, kita akan menjawab dari apa yang harus dilakukan di sini. Yang pertama, ingat kembali set angka dalam sistem bilangan real. Yang kedua, bedakan antara bilangan rasional dan irasional. Yang ketiga, plot bilangan irasional ke dalam garis bilangan. Untuk yang langkah pertama, ingat kembali set angka dalam sistem bilangan real, di mana mencakup semua bilangan yang dapat ditemukan pada garis bilangan, termasuk bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk P atau Q, di mana P dan Q adalah bilangan bulat, dan Q tidak sama dengan 0. Dan yang kedua, bilangan irasional tidak dapat dituliskan dalam bentuk pecahan sederhana seperti akar 2. Oke, yang kedua yaitu membedakan antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Untuk bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua angka bulat. Pada tabel grup tersebut terhadap tiga grup pertama di mana mereka merupakan bilangan rasional. Yang kedua adalah bilangan irasional, bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat dan memiliki desimal yang tidak berakhir atau berulang. Dan dari keempat grup ini, grup 4 atau ya, grup keempat adalah bilangan irasional. Jadi seperti ini bentuk bilangan rasional dan irasional adalah seperti ini. Oke, langkah terakhir yaitu memplot bilangan irasional pada garis bilangan. Untuk itu perlu menandai posisi mereka berdasarkan nilai desimal mereka. Sebelumnya kita ubah bilangan irasional ini ke dalam bentuk rasional agar lebih mudah untuk diplotkan ke garis bilangan. Di mana Pi sama dengan sekitar 3,14, akar 2 sekitar 1,414, dan 0,1434 tak terhingga kurang lebih masih sama. Nah, setelah itu masukkan bilangan rasional ini ke dalam garis bilangan. Dan kita adalah hasil bilangan irasional yang telah diplotkan ke garis bilangan. Di sini adalah tempatnya 0,1434, terus yang bawah 1,414, dan yang terakhir dari hasil Pi yaitu 3,14. Dengan menganalisis angka tersebut, kita dapat mengelompokkan mereka menjadi dua grup berdasarkan apakah mereka rasional atau irasional. Ini merupakan metode yang sistematis untuk membuat dua grup dari 4 set angka yang diberikan. Baik, itu tadi adalah hasil penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Apabila terdapat kurangnya informasi mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.